Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Angelina Nada Febriana dari BNN Kota Bitung. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang hebat kali ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Boleh diperkenalkan diri dulu Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Reki Rodin Sulu. Saat ini sebagai penyuluh narkoba ahli muda di Satker BNN Kota Bitung. Terima kasih atas perkenalannya Pak. Nah, pada siang ini kita akan membahas hal-hal menarik mengenai keluarga nih Pak. Iya. Nah, ada apa sih sama keluarga ini? Kenapa kok BNN itu mau membahas keluarga? Apa kaitannya keluarga dengan narkoba? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa keluarga adalah organisasi terkecil atau unit terkecil dalam sebuah organisasi, di mana dalam keluarga itu akan sangat menentukan pola atau sikap perilaku dari para anggota keluarga, dalam hal ini anak-anak yang ada dalam keluarga. Nah, peran keluarga itu sangat strategis sehingga BNN sendiri melihat bahwa dengan melakukan intervensi terhadap keluarga-keluarga dapat menciptakan keluarga-keluarga yang imun atau tahan terhadap ancaman atau bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi keluarga itu dianggap suatu unit organisasi yang sangat-sangat berpengaruh, dapat membentuk sikap, dapat membentuk pola pikir dari seseorang, dalam hal ini anak-anak, dan pada akhirnya ketika kita melakukan intervensi terhadap keluarga akan memberikan pemahaman kepada keluarga-keluarga tentang bahaya narkotika. Itulah mungkin dasar kenapa BNN sendiri melihat bahwa keluarga itu adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu prioritas nasional kerja BNN adalah membentuk ketahanan keluarga anti narkoba. Berarti bisa dibilang keluarga itu sebagai tameng pertama ya Pak ya untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba seperti itu ya Pak? Iya, kita ketahui bersama bahwa dalam proses kehidupan seorang manusia diawali ketika dia berjumpa pertama atau mengenal sesuatu, mengenal hal-hal yang baru, itu ada di dalam keluarga. Nah, ketika seorang manusia berusaha untuk terbuka, dalam hal ini belajar menerima hal-hal yang baru, ada baiknya input atau masukan-masukan yang diterima dari keluarga atau dari anak tersebut adalah input atau masukan yang positif, bukan merupakan masukan-masukan atau input yang negatif yang dapat menjerumuskan atau dapat membuat seseorang dalam tanda kutip anak-anak itu bisa menjadi terpengaruh dan menyalahgunakan narkoba. Dengan melakukan pembelajaran terhadap keluarga, dengan memberikan pemahaman keluarga, maka pada akhirnya anak-anak yang ada di lingkungan keluarga itu akan mencoba belajar dan akan mencoba mencontoh dan meneladani pola perilaku dari orang-orang terdekat, dalam hal ini keluarga. Untuk keharmonisan keluarga kan ini ada banyak sekali, ada yang keluarga yang harmonis, ada yang tidak harmonis. Nah, keharmonisan dalam suatu rumah tangga itu juga berpengaruh penting nggak sih Pak terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini? Memang secara detail, khususnya di Kota Bitung sendiri, kita belum pernah melakukan penelitian yang pasti tentang bagaimana hubungan
antara keluarga yang tidak harmonis dengan keluarga yang harmonis terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba. Tapi dari pola atau perilaku masyarakat yang kita bisa nilai sehari-hari, baik di lingkungan kita tinggal, di lingkungan kita bersosialisasi, maka kita bisa menarik beberapa katakanlah asumsi bahwa keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang baik itu mampu menghasilkan anak-anak yang memiliki moral, memiliki sikap yang baik. Dan ada beberapa keluarga yang dalam keadaan, dalam tanda kutip, keluarga yang kurang harmonis, atau bahkan keluarga yang katakanlah tidak melakukan edukasi yang baik terhadap anak-anak, dan banyak keluarga yang katakanlah acuh tak acuh, tidak membangun keluarga dengan baik, maka anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tersebut rentan terhadap berbagai permasalahan, baik tindak kriminal ataupun termasuk penyalahgunaan narkotika. Jadi intinya secara signifikan akan terlihat bahwa tumbuh kembang seorang anak remaja yang berada pada keluarga yang harmonis itu lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang positif. Sedangkan untuk keluarga-keluarga yang kurang harmonis, anak-anak atau anggota keluarga rata-rata banyak yang terjerumus dalam berbagai hal-hal yang tidak produktif, atau bahkan katakanlah terjadi kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika. Berarti secara tidak langsung keharmonisan keluarga ini bisa kita observasi ya Pak ya. Dia itu bisa kayak keluarga yang tidak harmonis itu bisa mungkin berpengaruh kepada perilaku anaknya itu sendiri ya Pak ya. Iya, memang banyak kejadian, banyak peristiwa di lingkungan kita, di seputaran kita bisa melihat bagaimana tumbuh kembang dari anak-anak yang berada dalam keluarga yang dalam tanda kutip orang tuanya berpisah, atau hubungan dalam keluarga itu tidak baik, maka anak-anak yang ada dalam keluarga itu akan mencoba mencari kompensasi di luar kehidupan keluarga, dalam arti mereka mencari ketenangan, mencari sahabat, mencari orang yang bisa diajak berkomunikasi di luar keluarga. Dan itu sangat rentan atau berbahaya, karena ketika yang memberikan masukan atau yang mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kebanyakan yang terjadi adalah hal-hal yang merugikan masa depan anak itu sendiri ataupun keluarga yang ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Berarti suatu keharmonisan itu sangat berpengaruh ya Pak ya untuk kehidupan anak itu, untuk membentuk suatu perilaku. Apalagi kan yang kita ketahui remaja ini kan emosinya masih labil begitu ya Pak ya, masih mencari jati dirinya seperti apa. Jadi kalau misalnya di dalam keluarganya dia itu tidak harmonis, mungkin kemungkinan besar pelariannya dia itu mencari teman-teman sebaya yang mungkin bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia lupa sama permasalahan di rumahnya, seperti itu ya Pak? Iya, walaupun tidak 100% demikian, tapi kita ambil angka secara umum atau gaya hidup atau perilaku secara universal atau dipakai rata-rata, bahwa ada juga sih memang keadaan di mana ketika anak-anak berada dalam keluarga yang tidak harmonis, mereka akan berupaya sebaliknya. Artinya dia akan tertanam dalam pikiran dia bahwa suatu hari kelak saya akan memperbaiki kehidupan keluarga saya. Tapi itu sangat jarang. Itu sangat jarang terjadi. Dan paling banyak adalah ketika mereka berada dalam situasi keluarga yang tidak sehat, mereka terjadi luka batin, mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan,
dan karena itu membuat trauma. Iya. Ketika trauma itu terjadi kepada seorang anak, maka dampak buruk perkembangan kehidupan ke depan itu akan menjadi halangan bagi seorang anak untuk tumbuh kembang menjadi yang lebih baik. Berarti sangat penting sekali untuk kita bisa membangun dan menciptakan keluarga yang harmonis demi menciptakan atau membangun karakter anak yang lebih positif, menjadi anak yang lebih tumbuh kembang yang lebih baik, seperti itu ya Kak ya? Iya, lewat ketahanan keluarga ya, program nasional dari BNN saat ini adalah program ketahanan keluarga. Dalam program ketahanan keluarga kita mencoba melakukan intervensi kepada keluarga lewat 3 dimensi. Pertama adalah dimensi kepercayaan atau keyakinan. Kedua adalah dimensi bagaimana membangun proses organisasi dalam keluarga. Dan ketiga adalah bagaimana dimensi komunikasi yang ada dalam keluarga. Dimensi keyakinan atau belief system itu pertama adalah bagaimana menciptakan anggota keluarga itu benar-benar yakin bahwa keluarga ini adalah tumpuan dari tumbuh atau berkembangnya saya adalah berada dalam keluarga. Artinya teladan-teladan atau contoh-contoh yang baik bisa dihasilkan dari keluarga itu sendiri. Kedua, dalam proses organisasi sendiri dalam keluarga itu, tentunya karena keluarga merupakan organisasi terkecil, maka di situ ada juga semacam pembagian tugas yang nyata dalam keluarga. Siapa bertanggung jawab apa untuk apa. Artinya dengan adanya proses organisasi itu, masing-masing anggota keluarga akan menyadari tugas, peran, dan fungsi dalam keluarga itu seperti apa. Sehingga ketika seorang anak menyadari posisinya sebagai anak, maka dia akan berusaha untuk menjadi mengisi peran itu yang baik di dalam keluarga. Demikian sebaliknya, ketika orang tua baik sebagai ayah ataupun sebagai ibu menyadari porsi tanggung jawabnya ada di mana, kewajibannya apa, serta hak-haknya apa terhadap keluarga, maka semakin keluarga itu akan menjadi lebih baik. Setelah ada proses keyakinan dan proses organisasi ini, tentunya akan dituntut untuk dapat melakukan proses komunikasi yang baik. Jangan terjadi bahwa setelah masing-masing elemen dalam keluarga, setelah masing-masing anggota keluarga itu cuma menyadari hak dan kewajibannya, tapi tidak dibarengi dengan komunikasi yang lancar, maka pada akhirnya akan terjadi semacam, kalau di organisasi, ego sektoral. Masing-masing cuma, saya orang tua, saya berhak seperti ini, anak harus begini. Kalau anak juga demikian, saya ini anak, hak saya adalah bermain, hak saya adalah menerima perlindungan dari orang tua, tanpa melakukan komunikasi yang sehat. Dengan 3 dimensi yang diintervensi oleh BNN, diharapkan keluarga ini menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang tahan terhadap godaan-godaan, termasuk di dalamnya godaan narkoba. Memang program ini baru beberapa tahun dilaksanakan, tapi diharapkan dengan dilaksanakan secara berkesinambungan akan menciptakan keluarga-keluarga yang sehat dan mampu menolak berbagai macam godaan narkoba dan tidak menyalahgunakan narkoba. Berarti bisa digarisbesari tips-tips untuk membangun keluarga yang harmonis itu ada 3 ya Kak ya? Iya. Yang pertama yaitu percaya untuk bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga yang harmonis. Kemudian yang kedua yaitu menyadari peran masing-masing, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga ya Pak ya, agar tidak selalu mengandalkan mama harus begini, aku harus dipenuhi seperti ini, enggak seperti itu ya Pak ya. Jadi dalam suatu keluarga itu harus punya peran masing-masing, ada perannya masing-masing. Mama seperti apa, papa seperti apa, anak pun seperti apa.
itu punya peran dan tugas masing-masing. Jadi harus bisa saling berbagi tugas ya Pak ya. Iya. Dan yang ketiga yaitu komunikasi. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai suatu keluarga bisa membangun komunikasi yang baik. Mungkin bisa dibilang juga pola asuh yang demokratis ya Pak ya. Iya. Pola asuh yang bisa memberikan kebebasan tapi juga memberikan aturan-aturan bagi anak, sehingga anak itu kalau di luar rumah bisa menyadari, oh ini salah, oh ini baik, oh ini benar. Jadi dia tahu mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia hindari, seperti itu ya Pak ya. Iya, kadang-kadang ya seperti yang disampaikan Angel tadi, bahwa diberikanlah suatu pengetahuan tentang keluarga yang demokratis. Artinya kita memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota keluarga untuk boleh mengutarakan pendapat. Apa yang diinginkan disampaikan dan apa yang tidak diinginkan juga disampaikan, agar mampu menciptakan keseimbangan dalam keluarga. Tidak katakanlah tidak menjadi keluarga yang otoriter, keluarga yang tertutup, atau keluarga yang istilahnya terkungkung. Dan ketika anak-anak itu merasa terkungkung dan mereka berada di luar keluarga, mereka akan merasa bebas sebebas-bebasnya dan akan berusaha untuk melakukan hal yang mau mencoba segala sesuatu. Sehingga kalau disodorkan hal-hal yang negatif, mereka tetap akan mencoba. Nah, ketika kita berikan kesempatan mereka untuk mampu berpikir positif, ketika mereka mampu memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, maka pertumbuhan moral, pertumbuhan emosi anak-anak akan semakin baik, dan mereka akan bertanggung jawab terhadap kualitas diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan tanggung jawab juga kepada keluarga. Nah, mungkin itu tips-tips yang bisa kita aplikasikan untuk keluarga kita ya Pak ya, untuk bisa menghindarkan anak-anak kita, untuk bisa menghindarkan keluarga kita dari penyalahgunaan narkoba ya Pak ya. Karena kan narkoba ini berbahaya sekali. Mungkin kalau mereka mikirnya, oh pakai narkoba terus nanti ditangkap polisi, terus nanti masuk rehab, nggak kayak gitu ya. Pakai narkoba, penyalahgunaan narkoba ini bisa berdampak sangat buruk, bahkan bisa menyebabkan overdosis sampai menyebabkan kematian. Nah, kita nggak mau kan keluarga kita ini mati sia-sia karena penyalahgunaan narkoba. Jadi dengan adanya podcast ini, kami harapkan untuk kita semua belajar untuk membangun dan menciptakan keluarga yang harmonis demi masa depan anak-anak dan penerus bangsa, serta keluarga kita menjadi lebih baik dan lebih positif, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin segitu dulu podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Reki atas pencerahan dan arahannya nih Pak, biar teman-teman ini bisa terbuka dan bisa saling mungkin bekerja sama dengan anggota keluarganya, mungkin yang menonton ini papa atau mama, atau mungkin anak mungkin bisa memberitahukan keluarganya, oh seperti ini loh, kita itu harus bisa membangun keluarga yang harmonis, seperti itu ya Pak ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan menonton video podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.